Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, setiap kondisi, apapun, dimanapun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang baru saja kita laksanakan, sholat maghrib berjamaah, merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia menjalankan, menjaga, melestarikan sunnah-sunnahnya, mengikuti petunjuknya, menjauhi segala apa yang beliau larang. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki, kalau dalam kalender Masehi, tanggal 23 Januari tahun 2024. Sedangkan kalender Hijriyah kita sudah memasuki tanggal berapa ini? 12 Rajab tahun 1445 Hijriyah. Dalam masa ini, ini karena kita tinggal di Indonesia, mau tidak mau kita akan terlibat dalam segala urusan tentang pemerintahan. Sebentar lagi, kurang dari sebulan, berarti tanggal 14 Februari tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu yang memilih wakil rakyat, bahkan memilih presiden. Maka kita akan membahas sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ketika matahari didekatkan, maka manusia terbenam oleh keringatnya. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang setelinga, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Maka ada 7 golongan manusia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi naungannya, adem, ayem, nyaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dhilla illa dilluh. Ada 7 golongan manusia yang dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungannya, yang hari itu tidak ada naungan selain Allah Subhanahu wa taala, selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, berkumpul, bertemu, bersatu karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, bukan karena partai, bukan karena golongan, organisasi, karena Allah Subhanahu wa taala.
Wa rajulun da'atuhu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Kelima, seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Faqala, maka orang itu menjawab, menolaknya dengan berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seorang laki-laki yang sedekah kemudian menyembunyikannya, tidak ada orang yang tahu, siri, sembunyi-sembunyi, rahasia, tidak ditampakkan, tidak disiarkan, tidak diceritakan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, terakhir, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seorang laki-laki yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sendiri di kegelapan malam, di kedinginan malam, sendirian bangun bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengingat dosa-dosanya, kesalahannya, fafadat ainahu, maka menetes air matanya, takut karena Allah Subhanahu wa taala. 7 orang inilah yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, di mana orang lain tidak mendapat naungan. Yang pertama, imamun adil. Secara umum, imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, kita sebentar lagi akan memilih pemimpin. Siapa yang dijadikan patokan supaya kita mempunyai pemimpin yang adil? Orang yang mau bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Maka janji Allah kepada orang-orang yang adil ini sangat besar. Buktinya ini di urutan pertama. Tanggung jawabnya sangat besar. Kalau dia menunaikan amanahnya ini dengan adil, maka janji Allah tadi, urutan pertama yang diberi naungan oleh Allah adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Walaupun semua orang yang beriman diperintahkan untuk berbuat adil. Dalam surat An-Nahl ayat 78, ini di akhir khutbah biasanya orang khatib membacakan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kerabat dekat, dan memberi kepada kerabat dekatnya, menyantuninya, menafkahinya. Wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan mencegah dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kalian supaya kalian mau berfikir, mau mengambil pelajaran, mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam mengajarkan untuk berbuat adil tidak hanya kepada temannya sendiri, kepada bangsanya sendiri, kepada kawannya sendiri, bahkan kepada musuh pun kita diperintahkan untuk berbuat adil. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian yang menegakkan persaksian di hadapan Allah dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu.
Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum kamu berbuat tidak adil. Jangan karena dia musuhmu kamu lalu bersikap tidak adil. Bahkan kepada musuh kita diperintahkan untuk berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil ini lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian lakukan. Ini orang yang berbuat adil. Pemimpin yang berbuat adil yang tadi diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain janji Allah ini berarti Nabi Muhammad SAW ini dalam hadis dari Abdurrahman bin Amr bin As an Abdillah ibni Amr bin As. Jadi di antara pemuda yang penghafal hadis ada 5 yang namanya Abdullah semua. Ini salah satunya. Abdullah bin Amr bin As. Yang terkenal Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Di sini sudah 3. Berarti kemudian Abdullah bin Zubair bin Awam. Yang kelima Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dalam periwayat hadis disebut abadilah al-khamsah, 5 pemuda yang namanya Abdullah, perawi hadis, usianya masih muda semua. Kemudian ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin an yaminir rahman azza wa jalla. Orang-orang yang berbuat adil kelak di hari kiamat di samping kanannya Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Begitu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat adil. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Orang yang berlaku adil dalam menegakkan hukumnya. Dalam menegakkan hukumnya, tidak pandang bulu, tidak kenal apakah kerabat atau orang jauh, apakah rakyat atau pejabat. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Orang yang berani berbuat adil, menegakkan hukum secara adil, walaupun itu kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini orang yang berbuat adil, pemimpin yang adil. Termasuk orang atau pemimpin yang adil ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yuruddullah du'aahum. Ada 3 orang, 3 golongan, 3 manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doanya, pasti diijabah. Az-zakiru Allah kasiran, orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, mendekat kepada Allah. Wal madlum, orang yang didolimi. Dalam hadis yang lain, orang dakwatul madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang yang didolimi doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wal imamu al muqsit, imam yang adil. Imam yang adil. Tetapi amanah untuk berbuat adil ini tidak sepele, tidak ringan, konsekuensinya juga besar. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma man walla min amri ummati syai'an. Ya Allah, kalau ada seseorang yang mengurusi urusan umatku sedikit saja, berarti dia jadi pemimpin, entah itu tingkat RT, entah itu RW, entah itu kelurahan, entah itu camat, entah itu bupati, sampai presiden. Urusan sekecil apapun
yang itu urusan umat Islam, fasyaqqa alaihim, lalu pemimpin ini malah mempersulit rakyatnya, fasquk alaihim, susahkanlah dia ya Allah. Wa man walla min amri ummati syai'an farafaq, barang siapa yang mengurusi urusan umatku sedikit pun, sekecil apapun dia jadi pemimpin. Pemimpin ini ada yang meminimalkan memimpin mengurusi minimal 2 orang yang dia pimpin, lalu dia bersikap lemah lembut, adil, farfaq bihi, ya Allah, lembutkanlah dia, sayangilah dia, kasihani dia. Ini tentang imam yang adil. Bagaimana cirinya? Maka dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW memberitahukan, ala ukhbirkum bi khiyari umaraikum wa syararihim, maukah kalian aku beritahu pemimpin terbaik di antara kalian dan pemimpin yang terburuk. Pemimpin yang terbaik, khiyaruhum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin yang terbaik adalah yang kalian mencintai mereka, kamu cinta dengan pemimpin itu. Wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kalian. Rakyatnya cinta kepada pemimpinnya, pemimpinnya cinta kepada rakyat, rakyatnya mendoakan pemimpinnya, pemimpinnya berbuat adil mensejahterakan rakyatnya. Tad'una lahum wa yad'una lakum, kalian mendoakan pemimpin itu dan mereka pemimpin mendoakan kalian. Dan pemimpin yang adil doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa syarar umaraikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang kalian benci. Rakyatnya benci kepada pemimpinnya karena ditindas, dianiaya, didolimi, tidak berlaku adil, dihalang-halangi dari haknya. Wa yubghidunakum, dan mereka pemimpin itu benci kepada rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat pemimpin kalian dan pemimpin itu juga melaknat rakyatnya, saling melaknat. Ini seburuk-buruk pemimpin. Maka sebaik-baik pemimpin adalah yang merasakan penderitaan rakyatnya, merasakan perjuangan rakyatnya, memperjuangkan untuk kesejahteraan rakyatnya, membela yang lemah, menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Maka pemimpin yang seperti ini akan dikekalkan, dipenuhi dikokohkan kedudukannya di muka bumi ini, di dunia. Dalam surat Al-Hajj ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu pemimpin yang ketika Allah jadikan mereka penguasa di muka bumi ini, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Dan milik Allah lah segala urusan akibat dari semua urusan ini. Ini pemimpin yang adil, yang terkenal selain Khulafaur Rasyidun, 4 khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Proses pemilihannya 4 pemimpin ini, 4 pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW, prosesnya berbeda-beda. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dipilih secara musyawarah mufakat, aklamasi.
Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjuk secara langsung siapa yang akan menggantikan beliau memimpin umat Islam kalau beliau meninggal dunia, tapi hanya memberi isyarat. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit menjelang wafatnya, yang beliau tunjuk sebagai imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terpecah dua kelompok sahabat. Orang Ansor karena merasa wilayah umat Islam pusatnya adalah di Madinah, maka mereka merasa berhak untuk memimpin. Kami kan penduduk asli, orang Ansor, bukan pendatang, maka kami yang berhak untuk memimpin. Lalu sahabat Muhajirin juga punya keyakinan sendiri. Kami yang pertama-tama masuk Islam, yang mendampingi Nabi Muhammad SAW dari awal dakwah Islam ini. Kami yang membela beliau, yang berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, yang merasakan penderitaan ketika mengikuti beliau. Maka terjadilah perdebatan dan permusyawarahan. Kemudian akhirnya disepakati yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, mungkin karena trauma Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini satu-satunya pemimpin Khulafaur Rasyidun yang meninggal dunia karena sakit. Yang tiga lainnya itu terbunuh, mati syahid. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia dengan sakit. Umurnya sama persis dengan umur Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya sekitar 2 tahun beberapa bulan menjadi khalifah. Sama selisihnya dengan umur Nabi Muhammad SAW. Dia lebih muda dari Nabi 2 tahun lebih, kurang dari 3 tahun, sekitar 3 tahunan. Karena trauma terjadi perselisihan ketika pergantian pemimpin, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sakit sudah membuat wasiat. Tapi wasiat beliau tidak serta-merta keputusan pribadi. Bermusyawarah dengan sahabat yang masih ada, lalu menetapkan bahwa pemimpin setelah aku, kalau aku meninggal dunia, adalah Umar bin Khattab, supaya umat Islam tidak berselisih paham, tidak berebut ingin jadi pemimpin. Maka khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terpilih secara penunjukan, ditunjuk langsung oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berarti yang pertama Abu Bakar itu musyawarah mufakat, yang kedua Umar bin Khattab penunjukan, ditunjuk oleh pendahulunya supaya tidak terjadi perselisihan pendapat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia terbunuh ketika sedang mengimami sholat subuh, tapi tidak langsung meninggal. Ditusuk di hari Rabu, beliau wafatnya di hari Sabtu. Jadi ada jeda 3 hari beliau masih belum meninggal setelah ditusuk. Maka dalam 3 hari itu beliau menunjuk sahabat-sahabat yang tersisa, yang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka proses ketiga, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, itu dari tim formatur 6 orang sahabat yang tersisa yang dijamin masuk surga. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian satu lagi sahabat jadi ada satu Sa'id bin Zaid, tapi dia tidak diikutkan. Ini saking tegasnya Umar.
Karena Sa'id bin Zaid itu iparnya. Jadi Umar itu tegas, kalau keluarganya nggak boleh ikut-ikut. Jadi 6 sahabat yang dijamin masuk surga dari yang 10, karena 10 itu termasuk Abu Bakar dan Umar. Lalu 6 ini memilih di antara mereka sendiri siapa yang jadi khalifah setelah Umar. Maka terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan terbunuh ketika, ada yang mengatakan di hari Jumat setelah asar, setelah dikepung berhari-hari rumahnya oleh orang-orang Khawarij, terbunuh sedang membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran yang dia baca itu kecipratan darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu tidak sempat bikin wasiat. Nah, yang terakhir nih Khalifah Ali bin Abi Thalib terpilihnya berdasarkan baiat, mayoritas, suara mayoritas. Ini proses. Lalu di antara pemimpin yang utama setelah Khulafaur Rasyidun, pemimpin yang adil adalah yang terkenal Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan dia itu Khulafaur Rasyidun yang kelima, cucu atau buyutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemimpin yang adil. Memimpin enggak lama, ada yang mengatakan sekitar 2 tahun setengah. Tapi begitu dia memimpin, semua rakyatnya adil, makmur. Bahkan susah orang untuk mencari orang yang bisa menerima atau yang mau menerima zakat. Saking makmurnya, saking adilnya. Ketika dia diangkat menjadi pemimpin, dia meminta wasiat meminta nasihat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengutarakan atau menulis suratnya, yang isinya di antara lain adalah, "I'lam ya Amirul Mukminin, ketahuilah wahai Amirul Mukminin, innallaha ja'alal imama al-adila qiwama kulli ma'ilin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin yang adil itu yang menegakkan semua yang roboh, yang bengkok, yang melenceng. Wa qasada kulla ja'ir, dan untuk memberantas semua kedzaliman. Wa salaha kulli fasid, untuk memperbaiki semua yang rusak, moral yang rusak, hukum yang rusak, ekonomi yang rusak. Wa quwwatan kulla dhaifin, pemimpin yang adil ini justru untuk menguatkan orang-orang yang lemah, yang tertindas, yang lemah, yang dianiaya, yang terpinggirkan. Wa nusfatan kulla madlum, dan untuk membela orang-orang yang didolimi. Maka dia mengumpamakan, wahai Amirul Mukminin, jadilah seperti penggembala yang sayang kepada ternaknya, yang lembut, yang halus, yang mengerti keinginan rakyatnya. Wahai Amirul Mukminin, jadilah kamu seperti ayah yang sayang kepada anaknya, yang mendidiknya, menghormatinya, mengasuhnya dengan lemah lembut, memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya kebutuhannya ketika engkau masih hidup, bahkan engkau seperti ayah yang menyiapkan bekal warisan untuk anakmu ketika kamu akan meninggal dunia. Itulah pemimpin yang adil. Wahai Amirul Mukminin, jadilah engkau seperti ibu yang penyayang kepada anak-anaknya. Pemimpin itu seperti itu, yang mau berkorban. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Ibu itu hamil, mengandung anaknya dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah. Pemimpin itu harusnya berani berkorban, bersusah payah demi rakyatnya. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pakaiannya ketika dia menerima
kunci Baitul Maqdis Palestina. Ketika Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ditaklukkan, menerima kunci dari rahib pendeta di Baitul Maqdis, pakaian yang dia gunakan itu ada belasan tambalan. Bukan pakaian yang istimewa, yang megah, yang mahal. Tambalannya ada belasan tambalan. Dan dia naik onta, hanya satu onta dari Madinah menuju Baitul Maqdis, bergantian dengan pembantunya. Dan ketika sampai di depan Baitul Maqdis, itu tiba giliran pembantunya yang di atas, Umar yang di bawah, yang nuntun ontanya. Dan tanahnya dalam keadaan becek, dia mikul sandalnya. Penampilan seperti itu. Orang yang melihat, orang awam semua mengatakan, oh itu, nggak ada yang kenal seperti sekarang ada foto, ada apa. Oh itu Amirul Mukmininnya, pemimpinnya umat Islam yang naik unta, dikiranya yang naik unta. Tapi para rohib Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi mengatakan tidak. Justru pemimpinnya itu yang di bawah itu, yang memikul sandalnya itu, yang pakaiannya tambal-tambalan itu. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak pakai pengawal. Makanya sejak terbunuhnya Umar bin Khattab dan terbunuhnya Utsman dan Ali bin Abi Thalib, khalifah setelahnya punya pengawal pribadi. Sebelumnya enggak ada pengawal bagi khalifah. Umar biasa tidur di tanah, di bawah pohon, enggak ada yang ngawal. Rumahnya enggak ada pengawalnya, enggak ada penjaganya. Setelah pembunuhan itu, maka pemimpin umat Islam ada pengawalnya. Jadilah pemimpin yang mau berkorban seperti seorang ibu yang mau menahan rasa sakit ketika mengandung anaknya, bahkan bertaruh nyawa ketika melahirkan anaknya, mau bergadang tidak tidur ketika mengasuh anaknya, mau berlelah-lelah, capek-capek untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kemudian siapa? Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ini wasiatnya, ya Amirul Mukminin wassa al-yatama, wahai pemimpin Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, santunilah anak yatim. Pemimpin itu yang mau menyantuni anak yatim. Wa khazin al-masakin, dan berilah, cukupilah, penuhilah kebutuhan orang-orang miskin. Belalah yang lemah. Kemudian hormati yang tua. Inilah. Dan dia mengumpamakan, ya Amirul Mukminin wal imamu al-adil ya Amirul Mukminin kal qalbi bainal jawarih. Pemimpin yang adil ini, wahai Amirul Mukminin, seperti hati bagi seluruh anggota tubuh yang lain. Dalam hadis Nabi mengumpamakan hati ini, idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati ini baik, baik semua anggota tubuhnya. Kalau hati ini buruk, buruk juga semua anggota tubuhnya. Pemimpin itu pusat seperti itu. Dia yang mencerminkan rakyatnya. Inilah pemimpin juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imamu al-adil ya Amirul Mukminin wal qaim bainallah wa baina ibadih. Pemimpin yang adil ini adalah orang yang menegakkan hukum Allah dan hukum terhadap manusia rakyatnya. Yasma'u kalam Allah wa yusmi'uhum. Mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan memperdengarkannya, mengajarkannya kepada manusia. Wa yang duru ilallah, melihat kelak apa yang akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedemikian beratnya pemimpin ini. Nabi Muhammad SAW banyak menceritakan banyak
menasehati jangan minta jabatan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum satakhrisuna alal imarah. Kalian kelak akan saling berebut pengen jadi penguasa. Wa inna satakunu nadamah wa hasratan yaumal qiyamah. Justru kepemimpinan, kekuasaan itu kelak akan jadi penyesalan, kerugian di hari kiamat. Ini nasihat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis yang lain disebutkan awwaluha malamah. Awalnya jabatan itu adalah aib, celaan. Wasaniha nadamah. Yang kedua adalah penyesalan kelak. Wasalisuha adzabul yaumal qiyamah illa man adil. Dan yang ketiga itu adalah azab baginya kelak di hari kiamat, kecuali bagi orang yang mau berbuat adil. Ada beberapa sahabat yang ditolak oleh Nabi Muhammad SAW ketika minta jabatan, ketika minta kedudukan. Makanya Nabi Muhammad SAW meringatkan sahabat-sahabat itu untuk tidak berebut jabatan. Nah, ini ada hadis dari Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah. Qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta jabatan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu mendapat jabatan bukan kamu yang minta, maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau engkau minta jabatan, kamu dapat jabatan, kekuasaan, jadi pemimpin, karena engkau yang minta, Allah serahkan urusan itu kepadamu, tidak dibantu. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha. Kalau kamu terlanjur bersumpah terhadap sesuatu, kamu melihat ada yang lebih baik, fa'til ladzi huwa khairun, ambillah yang lebih baik. Wa kafir an yaminik, dan bayarlah kafarat dari sumpahmu. Jadi tidak boleh kita melaksanakan sumpah kalau isinya maksiat. Jadi ada orang, nanti kalau saya lulus saya traktir teman-teman untuk minuman keras, nggak boleh. Sumpahnya tidak boleh dilaksanakan, diganti dengan yang lain karena untuk maksiat. Lalu ada sahabat Abu Dar Al-Ghifari, orangnya zuhud. Dia sampai meninggalkan masyarakat, menyendiri. Di akhir hayatnya dia menyendiri di padang pasir, nggak mau bergabung dengan manusia, saking zuhudnya. Kenapa? Dia itu meniru Nabi Muhammad SAW. Punya harta hari itu harus dihabiskan hari itu untuk disedekahkan. Orangnya bagus, bukan bukan curang, bukan untuk kepentingan pribadi. Saking takutnya kepada Allah, semua yang dia punya dia sedekahkan, hidupnya seadanya. Jadi orang-orang itu yang melihat rumahnya kagum. Wahai Abu Dar, kok nggak ada perabotnya di sini? Nggak ada perkakasnya di rumahmu? Dia menjawab, buat apa perabot? Kita itu cuman numpang lewat. Kita seperti musafir yang hanya berteduh sebentar. Jadi tidak bisa orang seperti ini jadi pemimpin. Bayangkan, orang ngurusi anak yatim saja, begitu dapat sumbangan langsung dihabiskan untuk anak yatimnya, nggak ada sisanya. Karena saking takutnya menerima amanah. Dia minta jabatan, lalu Nabi Muhammad SAW
An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, inni araka dhaifan." Wahai Abu Dzar, saya lihat kamu itu lemah. Bukan lemah imannya, bukan lemah tanggung jawabnya, justru dia orang yang paling takut kepada Allah. Tapi untuk urusan mengurusi orang banyak, dia tidak sanggup. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. La tu'ammiranna alasnain. Kamu jangan jadi pemimpin di antara dua orang. Jangan sekali engkau memimpin di atas dua orang. Kamu enggak bakal bisa. Wala tuwalliyanna mala yatimin. Janganlah engkau jadi orang yang menjaga wali harta anak yatim. Karena saking zuhudnya, dia tidak mau menyimpan harta. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tergesa-gesa setelah sholat asar pulang ke rumahnya karena masih ada emas di rumahnya, langsung dibagikan. Gak mau ada emas harta menginap di rumahnya. Itulah yang ditiru oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Gak bisa jadi pemimpin. Maka Qultu ya Rasulullah. Ini dia Abu Dzar ini minta jabatan. Ala tasta'miluni. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkatku jadi pejabat? Maka Nabi Muhammad SAW menepuk dadanya dan pundaknya. Lalu mengatakan yang tadi, wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah, enggak sanggup untuk memikul tanggung jawab dua orang. Bahkan jangan kamu ngurusi harta anak yatim. Dan tadi hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum satakhrisuna alal imarah. Kelak kalian akan berambisi kepada jabatan kepemimpinan. Wasatakunu nadamah yaumal qiyamah. Tapi jabatan itu akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Tapi apapun itu, pemimpin, bagaimanapun prosesnya, kita kalau sudah resmi punya pemimpin, wajib bagi rakyat untuk taat kepada pemimpin yang sah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi SAW qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Setiap muslim itu wajib dengar dan taat kepada pemimpinnya yang mukmin, illa an yu'mara bi maksiyah, kecuali diperintahkan untuk maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk maksiat, maka kita tidak wajib taat, tidak wajib mendengar kepada pemimpin seperti itu. Maka siapapun yang menjadi pemimpin, dengar dan taatilah. Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengar dan taatilah, meskipun yang jadi khalifah pemimpin kalian adalah budak Habasyi yang kepalanya seperti anggur merah. Enggak akan bisa seorang budak itu dipilih jadi pemimpin secara normal. Berarti kalau ada budak jadi pemimpin, prosesnya tidak normal, berarti tidak sesuai dengan syariat. Maka apapun hasil kepemimpinan, proses pemilihan pemimpin, kalau itu sudah resmi, sudah menjadi ketetapan bersama, kita wajib mendengar dan taat selama untuk kemaslahatan dan persatuan umat Islam. Yang disifati dalam Al-Quran, nah ini saya tutup dengan ayat ini, sifat pemimpin. Sifat pemimpin di dalam Al-Quran dicontohkan, rakyatnya itu yang paling bandel siapa?
orang Yahudi, ahli kitab. Tapi siapa pemimpinnya? Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini sifat Nabi Musa. Saya akhiri dengan ayat ini, ayat 26 surat Al-Qasas. Ini ketika anak Nabi Syuaib itu, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, ketika dia ditolong oleh Nabi Musa ketika memberi minum onta-ontanya, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, Nabi Musa ini, karena sesungguhnya sebaik-baik pekerja yang bisa bertanggung jawab adalah al-qawi, orang yang punya kekuatan, nggak perlu cerdas tapi kuat, al-amin dan amanah. Berarti sifat pemimpin dari Nabi Musa adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Semoga kita mempunyai pemimpin yang kuat, yang bisa mengatur rakyatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amanah untuk mengemban kepercayaan rakyatnya. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.